Malam itu, hujan turun tanpa ampun. Petir menyambar, seolah ikut menertawakan nasibku. Di depan pintu rumah yang selama 8 tahun, ku sebut rumah tangga. Suamiku berdiri dengan wajah dingin, tanpa sedikit pun rasa iba. Koperku dilempar begitu saja ke teras. Pakaian-pakaianku hampir basah terkena hujan. "Pergi, kamu tidak punya apa-apa di sini," bentaknya keras. Kalimat itu menusuk lebih tajam dari apapun. Ia menatapku, seolah aku beban, seolah semua kesuksesan, rumah megah ini, mobil mewah di garasi, dan usaha yang berkembang pesat adalah hasil jerih payahnya seorang diri. Tetangga mulai mengintip dari balik jendela. Malam itu, harga diriku seperti dineyakin Jack di depan banyak mata. Namun ia tidak tahu satu hal. Ia tidak sadar bahwa setiap sertifikat, setiap lembar saham, setiap aset yang ia banggakan sebagai miliknya, diam-diam terdaftar sah atas namaku. Ia mengusirku dengan keyakinan aku tak punya apa-apa, padahal justru akulah pemilik segalanya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang penuh konflik, pengkhianatan, perjuangan, dan pelajaran berharga yang mungkin pernah atau sedang kita alami. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tetapi refleksi tentang harga diri, kesetiaan, dan keberanian mengambil keputusan. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini. UTK terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Namaku Ratih. Jika orang-orang melihat kehidupanku dari luar, mereka mungkin mengira aku perempuan paling beruntung di lingkungan kami. Rumah 2 lantai di kawasan yang cukup elit, mobil terparkir rapi di garasi, suami dengan bisnis yang berkembang pesat, dan penampilan yang selalu tampak mapan. Tapi tak banyak yang tahu, semua itu dibangun dari titik nol dan aku ada di setiap prosesnya. 8 tahun lalu, ketika aku menikah dengan Arman, ia bukan siapa-siapa, hanya karyawan biasa di perusahaan distribusi alat bangunan. Dengan gaji yang bahkan sering habis sebelum akhir bulan. Aku sendiri saat itu bekerja sebagai staf administrasi keuangan di sebuah perusahaan logistik. Penghasilanku lebih stabil daripada miliknya. Saat Arman mengajakku menikah, ia berkata dengan mata penuh ambisi, "Aku tidak ingin selamanya jadi karyawan. Aku mau punya usaha sendiri." Aku jatuh cinta pada keyakinannya, pada mimpinya. Tahun pertama pernikahan kami penuh perjuangan. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil dengan atap yang bocor ketika hujan deras. Setiap bulan, kami menghitung uang dengan cermat. Tidak ada liburan, tidak ada barang mewah, tidak ada makan malam romantis di restoran mahal. Yang ada hanya rencana. Aku yang menyusun anggaran. Aku yang mencatat setiap pengeluaran. Aku yang mempelajari arus kas sederhana agar usaha kecilnya bisa berjalan. Ketika Arman memutuskan keluar dari pekerjaannya untuk membuka usaha distribusi material bangunan sendiri, semua orang menentang. Bahkan ibunya berkata, "Berani sekali kamu berhenti kerja. Nanti kalau gagal, Ratih yang sengsara." Aku tidak membantah. Aku hanya berkata pada Arman, "Kita coba. Kalau gagal, kita bangun lagi." Modal awal usaha itu sebagian besar berasal dari tabunganku sebelum menikah. Uang hasil lembur bertahun-tahun. Aku tak pernah mengungkitnya. Bagiku, setelah menikah, semuanya adalah milik bersama. Di tahun kedua, usaha itu mulai bergerak. Kecil, tapi stabil. Kami menyewa gudang sederhana
Di pinggiran kota, Arman bertugas mencari klien dan negosiasi lapangan. Aku tetap bekerja kantoran sambil membantu mengurus pembukuan usaha di malam hari. Setiap malam, setelah pulang kerja dan memasak, aku duduk di meja makan dengan laptop terbuka. Nota pembelian dan penjualan menumpuk di depanku. Aku mencatat satu persatu, memastikan tak ada selisih. Arman sering sudah tertidur ketika aku masih berkutat dengan angka. Namun di luar, cerita yang beredar berbeda. Jika ada teman bertanya pada Arman, ia akan berkata, "Lagi merintis usaha. Lumayan capek. Semua aku urus sendiri. Semua aku urus sendiri." Kalimat itu awalnya tak terasa menyakitkan. Kupikir, mungkin ia hanya lupa menyebut namaku. Atau mungkin ia ingin terlihat tangguh di depan teman-temannya. Aku memilih diam. Memasuki tahun ketiga, aku hamil anak pertama kami. Kondisiku cukup lemah. Dokter menyarankan banyak istirahat. Arman mulai meminta agar aku berhenti kerja dan fokus di rumah. "Kamu nggak usah copek-copek kerja lagi. Aku bisa tanggung," katanya waktu itu. Aku ragu, bukan karena tidak percaya, tetapi karena aku tahu usaha itu belum sepenuhnya stabil. Namun, ia meyakinkanku. Akhirnya, aku mengundurkan diri dari pekerjaanku. Sejak saat itu, peranku berubah sepenuhnya menjadi istri yang di rumah saja. Tapi kenyataannya, aku justru bekerja lebih banyak. Aku mengurus rumah, mengurus kehamilan, mengurus pembukuan usaha, mengurus pembayaran, supplier, bahkan sesekali menerima telepon klien saat Arman sedang di luar kota. Namun karena semua kulakukan dari rumah, orang-orang menganggap aku tidak bekerja. Setelah anak kami lahir, aku makin jarang keluar rumah. Lingkar pergaulanku menyempit. Sementara Arman semakin sibuk bertemu banyak orang supplier, kontraktor, relasi bisnis, usahanya bener-bener berkembang di tahun kelima pernikahan kami. Ia berhasil mendapatkan proyek besar dari salah satu pengembang properti. Dari situlah, lonjakan keuntungan mulai terasa. Kami pindah dari kontrakan ke rumah yang lebih layak. Lalu 2 tahun kemudian, membeli rumah yang sekarang. Semua orang memuji Arman. "Hebat ya, dari nol sekarang sukses. Laki-laki pekerja keras memang beda." Aku berdiri di sampingnya, tersenyum. Tak ada yang bertanya bagaimana pembukuannya rapi sejak awal. Tak ada yang tahu siapa yang menyusun proposal kredit ke bank. Tak ada yang melihat siapa yang menyiapkan dokumen legal saat perusahaan kami resmi berbadan hukum. Aku tak menuntut pengakuan. Aku hanya ingin dihargai. Namun, perubahan sikap Arman mulai terasa perlahan. Ia mulai sering berkata, "Kalau bukan karena aku berani ambil risiko, kita nggak mungkin hidup seperti ini." Atau, "Kamu enak tinggal di rumah, nggak tahu susahnya cari uang." Kalimat terakhir itu yang pertama kali benar-benar melukai hatiku. Aku ingin membalas, ingin mengingatkannya bahwa uang pertama yang menjadi modal usaha itu berasal dari tabunganku. Bahwa selama ini aku bekerja tanpa gaji untuk bisnis yang kini ia banggakan. Tapi lagi-lagi, aku memilih diam. Kupikir mungkin ia hanya lelah. Mungkin tekanan bisnis membuatnya mudah tersulut emosi. Sayangnya, sikap itu tidak berhenti. Ia berubah menjadi kebiasaan. Setiap kali ada perbedaan pendapat, ia menutupnya dengan satu kalimat pamungkas. "Aku yang cari uang." Seolah-olah kontribusiku tidak pernah ada. Aku mulai merasa seperti tamu di rumah sendiri. Keputusan-keputusan besar mulai ia ambil tanpa berdiskusi denganku. Membeli mobil baru, membuka cabang usaha, bahkan mengambil pinjaman tambahan, semuanya baru ku ketahui setelah terjadi. Ketika aku mencoba menanyakan detailnya, jawabannya singkat, "Kamu nggak usah pusing. Ini urusan bisnis." Padahal sejak awal, akulah yang paling paham detail angka-angka bisnis itu. Suatu malam, saat aku sedang merapikan dokumen perusahaan, aku menyadari sesuatu yang ironis. Di akta pendirian perusahaan, namaku tercantum sebagai pemegang saham mayoritas. Itu keputusan bersama,
waktu awal pendirian, karena beberapa persyaratan administrasi saat itu, lebih mudah menggunakan identitasku. Arman tak pernah mempermasalahkannya. Ia bahkan yang mengusulkan, biar atas nama kamu saja, lebih praktis. Waktu itu tak ada kecurigaan, tak ada kekhawatiran. Kami percaya satu sama lain. Namun kini, melihat bagaimana ia mulai memandangku rendah, ada rasa aneh yang tak bisa kujelaskan. Seperti berdiri di tanah yang mulai retak perlahan. Aku tidak pernah berniat mengambil alih atau menjatuhkannya. Tidak pernah terlintas sedikit pun. Aku hanya ingin dihormati sebagai partner, bukan dianggap beban. Tapi semakin hari, jarak di antara kami makin terasa. Ia mulai jarang makan malam di rumah, jarang berbicara panjang denganku, jarang menanyakan keadaanku. Jika aku mencoba mengajak bicara soal perasaan, ia menjawab dingin. Kamu terlalu sensitif. Kurang kerjaan di rumah ya? Kurang kerjaan. Padahal setiap hari aku mengurus anak, rumah, dan tetap memeriksa laporan keuangan bisnisnya. Hanya saja semua itu tidak terlihat glamor, tidak terlihat seperti kerja keras yang bisa dipamerkan. Di mata Arman, kerja keras adalah rapat, proyek, dan perjalanan dinas. Bukan perempuan yang duduk berjam-jam memastikan angka-angka tidak salah. Disitulah aku mulai menyadari satu hal penting. Ketika seseorang mulai merasa lebih tinggi, ia lupa siapa yang berdiri di sampingnya saat ia masih rendah. Dan tanpa kusadari, perlahan-lahan aku bukan lagi istri yang ia banggakan. Aku berubah menjadi seseorang yang keberadaannya dianggap biasa saja, mudah digantikan, tidak penting. Aku masih mencintainya saat itu, masih percaya rumah tangga kami bisa diperbaiki. Aku tidak tahu bahwa penghinaan yang lebih besar sedang menungguku di depan. Dan semua perubahan itu baru permulaan. Perubahan Arman tidak terjadi dalam semalam. Ia datang perlahan, seperti retakan halus di dinding yang awalnya hampir tak terlihat sampai suatu hari, retakan itu membelah seluruh fondasi. Awalnya hanya soal waktu. Arman mulai sering pulang larut. Jika dulu ia selalu mengabariku ketika ada rapat atau pertemuan dengan klien, kini pesan-pesan itu makin jarang. Kadang hanya satu kalimat singkat. Pulang malam. Jangan tunggu. Tidak ada penjelasan. Tidak ada detail. Aku mencoba memahami. Dunia bisnis memang tidak mengenal jam kerja tetap. Proyek besar yang sedang ia tangani membuatnya sering bertemu investor dan kontraktor. Aku tahu, tekanan itu nyata. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Cara ia berdandan berubah. Kemejanya lebih rapi, parfum lebih tajam aromanya. Ia mulai rajin ke gym, sesuatu yang dulu selalu ia tunda karena tidak punya waktu. Bahkan potongan rambutnya lebih modern. Awalnya, aku tersenyum melihat perubahan itu. Kupikir, mungkin ia ingin tampil lebih profesional di hadapan klien besar. Sampai suatu malam, aku mencium aroma parfum wanita di jasnya. Bukan parfum yang biasa kugunakan. Aromanya lembut, manis, dan jelas bukan milikku. Jantungku berdetak lebih cepat. Tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin menjadi istri yang langsung menuduh tanpa bukti. Aku mencuci jas itu tanpa berkata apa-apa. Beberapa hari kemudian, ia pulang dengan senyum yang jarang kulihat akhir-akhir ini. Senyum ringan, seolah ada dunia lain yang membuatnya bahagia. Ada kabar bagus? Ada kabar bagus? Tanyaku hati-hati. Biasa, proyek lancar. Jawabnya singkat. Ia tak menatap mataku. Malam itu, saat ia tertidur lebih dulu, ponselnya bergetar di meja samping tempat tidur. Layarnya menyala. Nama yang tak kukenal muncul di layar. Selena, ada ikon hati kecil di samping namanya. Tanganku sempat gemetar. Aku menatap wajah Arman yang terlelap. Napasnya teratur, seolah tak ada beban di dunia ini. Pesan masuk lagi. Aku kangen. Tadi kamu janji telepon setelah sampai rumah. Dadaku terasa seperti diremas. Aku menelan ludah.
Otakku berusaha mencari pembenaran. Mungkin hanya rekan kerja yang terlalu akrab. Mungkin hanya candaan. Tapi saat notifikasi berikutnya muncul, semua pembenaran runtuh. Aku nggak sabar. Kamu benar-benar bebas dari istrimu. Dunia seakan berhenti. Tanganku terasa dingin. Mataku membaca ulang kalimat itu berkali-kali, berharap salah paham. Tapi tidak ada tafsir lain. Aku meletakkan ponsel itu kembali perlahan. Seolah benda itu bisa meledak jika ku sentuh terlalu lama. Malam itu, aku tidak tidur. Aku menatap lenggit-lenggit kamar sambil mengingat 8 tahun pernikahan kami. Semua perjuangan, semua kompromi, semua pengorbanan. Aku tidak menangis. Aneh sekali bukan? Ketika kenyataan begitu menyakitkan, air mata justru tidak keluar. Yang ada hanya hening panjang dan pikiran yang berjalan terlalu cepat. Keesokan paginya, aku bersikap seperti biasa. Aku menyiapkan sarapan, menyiapkan pakaian anak kami, menyerahkan kopi pada Arman seperti rutinitas setiap hari. Ia menatapku sekilas, lalu kembali fokus pada ponselnya. Ada meeting pagi? Tanyaku, ringan. Iya, penting. Jawabnya tanpa mengangkat kepala. Aku hanya mengangguk. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan lebih detail. Ia semakin protektif dengan ponselnya, membawanya bahkan ke kamar mandi, mengubah kata sandi, menonaktifkan notifikasi yang muncul di layar terkunci. Perubahan kecil, tapi sangat jelas. Suatu sore, saat Arman sedang mandi dan ponselnya tertinggal di meja ruang kerja, sebuah pesan masuk lagi. Layar menyala cukup lama, karena sebelumnya ia sedang membuka dokumen. Tanpa berpikir panjang, aku melihatnya. Aku sudah cek apartemennya, lokasinya strategis. Tinggal kamu yang putuskan kapan kita pindah apartemen. Tanganku terasa kebas. Aku membuka percakapan mereka. Pesan-pesan sebelumnya menunjukkan kedekatan yang tak bisa lagi disebut sekadar profesional. Makan malam bersama. Keluhan Arman tentang istrinya yang tidak mengerti bisnis. Rencana masa depan. Yang paling menyakitkan adalah satu kalimat yang ia tulis. Aku cuma bertahan demi formalitas. Dia nggak punya apa-apa tanpa aku. Kalimat itu seperti tamparan keras. Aku yang membantu membangun fondasi usaha itu. Aku yang menata keuangannya dari awal. Aku yang bahkan menjadi pemegang saham mayoritas perusahaan itu. Dan di matanya, aku tidak punya apa-apa. Suara air mandi berhenti. Aku buru-buru meletakkan ponsel itu kembali seperti semula. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya dikhianati sebagai istri tetapi juga diremehkan sebagai manusia. Namun aku tidak meledak, tidak berteriak, tidak menuduh. Sebaliknya, pikiranku menjadi sangat jernih. Jika Arman merasa aku tidak punya apa-apa, berarti ia benar-benar tidak menyadari posisi legal dan administratif yang selama ini ada di tanganku. Dan itu membuatku berpikir. Beberapa hari kemudian, Arman mulai lebih terbuka tapi bukan dalam arti yang baik. Ia mulai menunjukkan sikap seolah aku hanya beban. Kamu tuh harusnya bersyukur, katanya suatu malam saat kami berdebat kecil soal jadwal sekolah anak. Kalau bukan karena aku, kamu nggak mungkin hidup nyaman begini. Aku menatapnya lama. Nyaman? Menurut siapa? Tanyaku pelan. Ia mendengus. Jangan mulai drama lagi. Drama? Aku yang dikhianati. Dianggap drama. Aku mulai menyadari bahwa wanita bernama Selena itu bukan hanya godaan sesaat. Ia sudah menjadi bagian dari kehidupan Arman, bagian yang mulai menggantikan posisiku perlahan. Suatu hari, tanpa sengaja, aku melihat foto mereka di media sosial perusahaan. Acara peluncuran proyek baru. Di sana, Selena berdiri di samping Arman, mengenakan gaun formal, tersenyum percaya diri. Captionnya, bersama tim terbaik. Tim. Aku tersenyum pahit. Malam itu, Arman pulang lebih larut dari biasanya. Aku sudah menunggu di ruang tamu. Kita perlu bicara, kataku tenang. Ia melepas jasnya. Terlihat lelah atau pura-pura lelah.
Soal apa lagi? Soal kamu dan Selena. Wajahnya membeku sepersekian detik, lalu berubah dingin. Kamu ngapain? Sek-sek urusan kerjaanku? Kerja? Ulangku. Pelan. Ia tertawa pendek, tanpa humor. Kamu tuh terlalu banyak curiga. Dia cuman partner proyek. Aku menatapnya dalam-dalam. Partner proyek? Sampai mau pindah apartemen bareng? Ruangan itu mendadak sunyi. Untuk beberapa detik, kami saling menatap tanpa bicara. Lalu ia berkata dengan nada yang belum pernah kudengar sebelumnya, kasar dan penuh kejengkelan. Kalaupun iya, kenapa? Kamu pikir aku nggak berhak bahagia? Pertanyaan itu menghantamku lebih keras dari pengakuan apapun. Berhak bahagia. Seolah aku adalah penghalang kebahagiaannya. Aku ingin berteriak, ingin mengingatkannya pada semua perjuangan kami. Tapi aku sadar satu hal. Orang yang sudah membenarkan pengkhianatannya tidak akan mendengar logika. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidur di kamar tamu. Dan sejak malam itu, jarak di antara kami bukan lagi retakan kecil. Ia sudah menjadi jurang. Aku berhenti mencoba memperbaiki hubungan. Bukan karena aku menyerah, tetapi karena aku mulai melihat kenyataan dengan lebih objektif. Arman tidak hanya jatuh cinta pada wanita lain. Ia jatuh cinta pada versi dirinya yang merasa lebih hebat, lebih berkuasa, dan lebih bebas tanpaku. Yang tidak ia sadari adalah satu hal sederhana. Ia mengira aku lemah karena diam. Ia mengira aku tak berdaya karena tidak bekerja di luar rumah. Ia mengira aku tidak punya apa-apa selain status sebagai istrinya. Padahal di balik diamku, aku mulai menyusun langkah. Bukan untuk membalas dendam, bukan untuk menghancurkannya, tapi untuk memastikan jika suatu hari ia benar-benar memutuskan menghapusku dari hidupnya, aku tidak akan jatuh tanpa pijakan. Dan tanpa ia sadari, hari itu semakin dekat. Sejak malam Arman dengan santainya berkata, kalaupun iya, kenapa? Kamu pikir aku nggak berhak bahagia? Ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Bukan lagi kesedihan, bukan lagi kemarahan, tapi kesadaran. Aku berhenti melihatnya sebagai suami yang harus kupahami dalam kondisi apapun. Aku mulai melihatnya sebagai seseorang yang sedang mengambil keputusan, dan setiap keputusan memiliki konsekuensi hukum, finansial, dan moral. Selama bertahan-tahan, aku terlalu fokus menjaga perasaan. Kini, aku mulai menjaga posisi. Langkah pertamaku bukan konfrontasi. Langkah pertamaku adalah data. Aku membuka kembali semua dokumen perusahaan yang tersimpan rapi di lemari arsip ruang kerja rumah. Map biru untuk akta pendirian. Map hitam untuk perubahan anggaran dasar. Map merah untuk laporan pajak. Semua tertata seperti biasa karena memang akulah yang menatanya sejak awal. Tanganku tidak gemetar saat membuka lembar demi lembar dokumen itu. Akta pendirian perusahaan. Namaku tercantum sebagai pemegang 60% saham. Arman 40%. Alasannya, dulu sederhana beberapa persyaratan. Administrasi perbankan dan legalitas usaha lebih mudah jika menggunakan namaku karena riwayat kreditku lebih baik dan tidak memiliki pinjaman aktif saat itu. Arman sendiri yang berkata dulu, biar atas nama kamu saja. Yang penting kan kita suami istri. Kalimat yang dulu terdengar romantis, kini terasa ironis. Aku lanjut membuka sertifikat rumah. Nama pemilik, Ratih Pramesti. Rumah itu kami beli 5 tahun lalu saat usaha sedang naik. Proses kreditnya rumit dan lagi-lagi riwayat keuanganku yang lebih rapi membuat pengajuan disetujui lebih cepat jika menggunakan namaku sebagai pemilik utama. Arman tidak pernah mempersoalkannya. Ia terlalu percaya atau mungkin terlalu merasa aman. Mobil atas namaku. Ruko cabang kedua atas namaku juga, karena pembelian dilakukan melalui perusahaan di mana aku pemegang saham mayoritas. Aku duduk lama memandangi semua dokumen itu.
Selama ini aku tidak pernah memandangnya sebagai senjata. Semuanya hanyalah bentuk kehoteation administratif, bentuk perlindungan yang ayahku ajarkan sejak sebelum aku menikah. Ayah pernah berkata, percaya boleh, tapi administrasi harus jelas. Cinta dan hukum itu dua hal berbeda. Dulu aku mengangguk tanpa benar-benar memahami kedalaman kalimat itu. Sekarang aku mengerti. Namun, aku tidak gegabah. Aku tidak ingin mengambil keputusan berdasarkan emosi. Aku perlu memastikan semuanya sah dan kuat secara hukum. 2 hari kemudian, dengan alasan mengunjungi teman lama, aku menemui seorang pengacara yang dulu pernah membantu proses pendirian perusahaan kami, Pak Dimas. Ia pria paruh baya, dengan tatapan, tenang, dan cara bicara sistematis. Ia mengenal perjalanan bisnis kami sejak awal. Sudah lama tidak bertemu, Bu Ratih. Sapanya ramah. Aku tersenyum sopan. Kali ini, saya datang bukan untuk urusan ekspansi usaha, Pak. Ia langsung memahami dari nada suaraku bahwa ini bukan pertemuan biasa. Aku tidak menceritakan drama rumah tanggaku secara detail. Aku hanya menjelaskan fakta, adanya dugaan perselingkuhan dan kemungkinan perceraian. Yang ingin ku tahu hanya satu, posisiku secara hukum. Pak Dimas membuka laptopnya dan memeriksa ulang salinan dokumen perusahaan. Secara legal, Ibu adalah pemegang saham mayoritas dan tercatat sebagai komisaris utama. Pak Arman direktur operasional. Untuk keputusan strategis, tanda tangan Ibu tetap dibutuhkan. Aku mengangguk. Kalau terjadi perceraian, ia menarik napas pelan. Karena sebagian besar aset tercatat atas nama Ibu dan perusahaan dengan struktur saham seperti ini, posisi Ibu cukup kuat. Namun tetap harus dilihat detail perjanjian pranikah. Aku tersenyum tipis. Tidak ada perjanjian pranikah. Ia mengangguk. Mengerti. Berarti kita perlu berhati-hati. Tapi dari sisi kepemilikan formal, Ibu bukan pihak yang lemah. Kalimat itu tidak membuatku senang, tapi membuatku tenang. Aku tidak berniat menghancurkan Arman. Aku hanya ingin memastikan bahwa jika ia benar-benar memilih jalan lain, aku tidak akan terseret jatuh oleh kesombongannya. Sejak pertemuan itu, aku mulai bergerak lebih sistematis. Aku memperbarui akses perbankan perusahaan. Aku mengecek ulang otorisasi tanda tangan. Aku memastikan semua dokumen penting memiliki salinan digital yang tersimpan aman di cloud pribadi. Semua kulakukan tanpa mengubah rutinitas luaranku. Di rumah, aku tetap istri yang tampak biasa. Memasak, mengantar anak sekolah, menyambut Arman ketika ia pulang, meski kini semakin jarang tepat waktu. Arman sendiri semakin larut dalam dunianya bersama Selena. Ia mulai terang-terangan menunjukkan ketidaksabarannya padaku. Suatu malam, ia berkata tanpa basa-basi, "Mungkin kita memang sudah nggak sejalan." Aku menatapnya tenang. "Sejak kapan?" "Sejak kamu berhenti berkembang," jawabnya dingin. Aku hampir tertawa mendengar ironi itu. Berhenti? Berkembang? Akulah yang mengembangkan fondasi bisnisnya dari nol. Tapi aku tidak membalas. Sebaliknya, aku bertanya, "Kalau begitu, apa yang kamu inginkan?" Ia tidak langsung menjawab, tapi sorot matanya jelas. Kebebasan. Hari-hari berikutnya, ia semakin sering menginap di luar dengan alasan pekerjaan. Aku tidak lagi memeriksa ponselnya, tidak lagi bertanya detail. Aku membiarkannya merasa aman, karena orang yang merasa aman biasanya lengah. Sementara itu, aku mulai melakukan satu langkah penting, evaluasi aset perusahaan. Aku memanggil auditor independen dengan alasan persiapan ekspansi. Arman tidak curiga, justru senang karena mengira aku akhirnya ikut mendukung ambisinya. Ia tidak tahu bahwa audit itu juga membantuku memetakan risiko, utang, serta potensi penyalahgunaan dana yang mungkin ia lakukan tanpa sepengetahuanku. Dan benar saja, dari laporan awal ditemukan beberapa transaksi mencurigakan, transfer rutin
ke rekening pribadi yang tidak tercatat sebagai gaji resmi. Jumlahnya tidak kecil. Aku tidak langsung menegurnya. Aku hanya menyimpan semua laporan itu rapi, bukti, bukan untuk menyerang, tapi untuk berjaga. Suatu sore, saat Arman sedang bersiap pergi, ia berdiri di depan cermin, mengenakan kemeja baru. "Kamu wangi sekali," kataku datar. Ia tersenyum tipis. "Meeting penting." Aku mendekatinya perlahan. "Arman," ia menoleh. "Kalau suatu hari kamu memutuskan pergi, pastikan kamu benar-benar siap." Ia tertawa kecil. "Kamu pikir aku takut?" Aku tidak menjawab, karena ketakutan bukan selalu soal emosi. Kadang itu soal konsekuensi. Malam itu, setelah ia pergi, aku duduk sendirian di ruang kerja. Di depanku, terbuka laptop dengan file laporan audit dan salinan sertifikat aset. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sebagai korban. Aku merasa sebagai seseorang yang memiliki kendali. Aku tidak tahu bagaimana akhir cerita ini nanti. Apakah kami akan benar-benar berpisah atau tidak? Tapi satu hal pasti, jika Arman mengira aku tidak punya apa-apa, ia sedang berjalan menuju kesalahan terbesar dalam hidupnya, dan ia sama sekali belum menyadarinya. Jika ada satu malam yang membelah hidupku menjadi dua bagian sebelum dan sesudah, maka malam itu adalah jawabannya. Hujan turun sejak sore. Langit gelap lebih cepat dari biasanya, seolah memberi tanda bahwa sesuatu akan terjadi. Aku sedang membereskan meja makan ketika ponsel Arman berbunyi. Ia melihat layar, lalu tanpa banyak bicara mengambil jasnya. "Kamu mau kemana?" tanyaku. "Keluar sebentar? Jam segini?" Ia menatapku datar. "Urusan kerja." Aku tidak lagi bertanya. Sudah terlalu sering jawaban itu keluar dari mulutnya. Namun 1 jam kemudian, suara mobil berhenti di depan rumah. Bukan hanya satu, ada 2. Aku berdiri di balik tirai ruang tamu. Mobil Arman dan satu mobil lain yang tak asing, aku pernah melihatnya di foto media sosial perusahaan. Pintu mobil kedua terbuka. Selena turun dengan langkah percaya diri, mengenakan gaun sederhana namun elegan. Rambutnya terurai rapi. Ia tidak tampak seperti tamu yang ragu-ragu. Ia berjalan mengikuti Arman menuju pintu rumahku. Rumahku, jantungku berdetak keras, tapi wajahku tetap tenang saat membuka pintu. Sebelum mereka mengetuk, Arman sedikit terkejut melihatku sudah berdiri di sana. "Kamu belum tidur?" tanyanya. "Belum," jawabku singkat. Selena tersenyum tipis. "Malam, Mbak." Nada suaranya lembut, tapi ada sesuatu yang menusuk di baliknya. Kepercayaan diri yang terlalu tinggi untuk seseorang yang seharusnya merasa canggung. Arman masuk lebih dulu, seolah ini situasi biasa. Selena mengikutinya tanpa permisi panjang. Aku menutup pintu perlahan. Ruang tamu terasa lebih sempit dari biasanya. "Ada apa?" tanyaku, berdiri tegak di hadapan mereka. Arman menghela napas panjang, seperti seseorang yang sudah menyiapkan pidato. "Kita harus bicara." "Bicara di depan dia?" tanyaku. Mataku beralih pada Selena. Selena tidak menunduk. Ia justru berdiri lebih dekat ke Arman. "Lebih baik semuanya jelas sekarang," katanya. Aku hampir tersenyum. "Jelas," kata yang menarik. Arman akhirnya berkata, dengan suara yang dibuat tegas. Aku dan Selena serius, hening. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. "Aku tidak mau hidup seperti ini terus," lanjutnya. Aku merasa terjebak. "Terkunci oleh apa?" tanyaku pelan. "Kita sudah nggak cocok. Kamu nggak berkembang. Kita cuma bertahan karena kebiasaan." Kata-kata itu keluar begitu mudah dari mulutnya. 8 tahun pernikahan direduksi menjadi kebiasaan. Aku menatapnya lama. "Dan kamu membawa dia ke sini untuk mengatakan itu?" "Iya," jawabnya tanpa ragu. Selena menambahkan, "Kami tidak mau sembunyi-sembunyi lagi." Aku mengangguk perlahan. Ada rasa panas di dada. Tapi bukan amarah yang meledak, lebih seperti bara yang menyala tenang. "Lalu?" tanyaku.
Arman menatapku tajam. Aku mau kamu pergi dari rumah ini. Kalimat itu menggantung beberapa detik sebelum benar-benar menampar kesadaranku. Pergi, ulangku. Iya, kita akan urus perceraian. Tapi untuk sekarang, lebih baik kamu keluar dulu. Aku menatap sekeliling rumah itu. Sofa yang kupilih sendiri. Tirai yang kupasang. Rak buku yang kususun. Setiap sudut menyimpan jejak tanganku. Ini rumahku juga, kataku tenang. Arman tertawa pendek. Rumah ini aku yang beli. Aku yang bayar cicilannya. Selena berdiri di sampingnya. Diam tapi jelas mendukung. Aku tidak membantah. Tidak menyebut namaku di sertifikat. Tidak menyebut saham mayoritas. Belum. Sebaliknya, aku bertanya. Jadi kamu ingin aku keluar sekarang? Iya. Jawabnya tegas. Aku nggak mau ribut panjang. Aku bisa saja melawan. Bisa saja menunjukkan dokumen malam itu juga. Bisa saja mempermalukannya di depan wanita yang ia banggakan. Tapi aku memilih tidak. Karena kemenangan emosional. Sesaat, bukanlah tujuan. Arman melangkah ke kamar. Mengambil koper besar. Lalu kembali dan melemparkannya ke dekat kakiku. Suara roda koper membentur lantai terdengar keras. Masukkan barangmu. Aku kasih waktu 1 jam. 1 jam? 8 tahun diselesaikan dalam 1 jam. Aku menunduk. Memegang koper itu. Tanganku dingin. Tapi gerakanku stabil. Aku berjalan ke kamar. Tanpa menoleh. Di dalam kamar. Aku menutup pintu perlahan. Untuk pertama kalinya, sejak semuanya terbongkar. Air mataku jatuh, bukan karena kehilangan Arman, tapi karena penghinaan. Aku membuka lemari, mengambil pakaian seperlunya. Tidak banyak, hanya yang benar-benar kubutuhkan untuk beberapa hari ke depan. Setiap lipatan pakaian terasa seperti simbol penutupan bab hidupku. Dari luar kamar, aku bisa mendengar suara mereka berbicara pelan. Sesekali terdengar tawa kecil. Tawa di rumahku sendiri. Aku berhenti sejenak. Menatap cermin. Wajahku pucat, tapi mataku tidak kosong. Justru di sanalah aku melihat sesuatu yang berbeda. Ketegasan. 1 jam kemudian, aku keluar membawa koper. Arman berdiri di ruang tamu. Selena duduk di sofa yang dulu menjadi tempatku dan Arman berbincang tentang mimpi. Aku sudah siap, kataku. Arman membuka pintu tanpa berkata apa-apa. Hujan masih deras. Saat aku melangkah keluar, ia berkata, "Jangan drama ya, kita selesaikan baik-baik nanti." Aku berhenti sebentar. "Tenang," jawabku. "Aku tidak akan drama." Aku melangkah turun dari teras. Hujan membasahi rambutku. Tapi aku tidak peduli. Di balik pintu yang hampir tertutup, aku mendengar Selena berkata pelan. Akhirnya, pintu itu tertutup. Bunyi klik kunci terdengar jelas. Aku berdiri di bawah hujan beberapa detik, menatap rumah itu. Rumah yang secara hukum adalah milikku. Tapi malam itu, aku keluar darinya sebagai orang yang diusir. Ironi yang sempurna. Aku masuk ke mobilku yang juga atas namaku dan menyalakannya. Tanganku mencengkeram setir erat. Tidak ada teriakan, tidak ada makian, hanya satu pikiran yang berputar di kepalaku. Ia benar-benar percaya aku tidak punya apa-apa. Perjalanan malam itu terasa panjang. Aku menginap di apartemen kecil yang dulu kubeli sebagai investasi. Dan sesekali kusewakan. Aku duduk di sofa, pakaian masih sedikit basah, dan mengeluarkan ponsel. Tidak ada pesan dari Arman. Tidak ada penyesalan. Hanya satu notifikasi dari bank laporan. Transaksi perusahaan hari itu, aku menatap layar cukup lama. Malam itu, aku bisa saja mentransfer seluruh saldo ke rekening pribadi sebagai pemegang saham mayoritas. Bisa saja memblokir aksesnya saat itu juga. Tapi aku tidak melakukannya karena keputusan besar tidak diambil dalam keadaan hati yang terluka. Aku menarik napas panjang. Jika ia ingin permainan ini
menjadi soal kekuasaan dan kepemilikan, maka aku akan memainkannya dengan aturan yang benar. Bukan dengan emosi, bukan dengan amarah, tapi dengan dokumen, hukum, dan konsekuensi. Malam pengusiran itu bukan akhir bagiku. Itu adalah awal dari babak baru. Dan Arman belum menyadari satu hal penting. Ia baru saja mengusir pemilik sah rumahnya sendiri. Malam setelah pengusiran itu seharusnya menjadi malam terburuk dalam hidupku. Perempuan mana yang tidak hancur ketika diusir dari rumahnya sendiri oleh suaminya di depan wanita lain. Tapi anehnya, yang kurasakan bukan kehancuran. Yang kurasakan adalah keheningan yang sangat jernih. Aku duduk di apartemen kecil milikku unit yang dulu kubeli sebagai investasi jangka panjang. Tempat ini tidak besar, tapi cukup nyaman. Selama ini, kusewakan pada eksekutif muda yang sering berpindah kota. Beruntung, penyewa terakhir baru saja pindah 2 minggu lalu. Seolah semesta sudah menyiapkan tempat untukku. Aku duduk di sofa, memandangi ruang yang kosong dan bersih. Tidak ada kenangan di sini. Tidak ada foto keluarga. Tidak ada suara Arman. Tidak ada bayangan 8 tahun perjuangan. Hanya aku. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku bisa berpikir tanpa distraksi emosi. Aku mengambil ponsel dan membuka kembali semua file digital yang sudah kusimpan rapi beberapa hari sebelumnya. Akta perusahaan, laporan audit, sertifikat aset, laporan transaksi, satu persatu kubaca ulang. Bukan untuk mencari celah, tapi untuk memastikan bahwa setiap langkah yang akan kuambil bukan reaksi spontan melainkan keputusan strategis. Sekitar pukul 2 dini hari. Pesan masuk dari Arman akhirnya muncul. Kita urus baik-baik ya, jangan bikin ribut. Aku tersenyum tipis. Baik-baik. Kata itu terdengar seperti permintaan damai, tapi sebenarnya itu adalah harapan agar aku tetap pasif, agar aku menerima posisi sebagai pihak yang lemah. Aku membalas singkat. Tentu, kita selesaikan secara resmi. Tidak ada emoji. Tidak ada nada emosional. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku mandi, berpakaian rapi, dan menyanggul rambutku seperti saat menghadiri rapat penting. Karena memang hari itu adalah rapat penting. Aku menghubungi Pak Dimas dan membuat janji konsultasi lanjutan di kantornya. Aku menyampaikan satu kalimat yang jelas. Saya ingin mengajukan gugatan cerai. Ia menatapku dalam beberapa detik, memastikan aku tidak sedang dikuasai emosi sesaat. Sudah yakin, Bu? Sudah. Tidak ada getar dalam suaraku. Kami mulai membahas teknis, proses, hukum, pembagian harta, struktur kepemilikan perusahaan, potensi sengketa. Pak Dimas menjelaskan dengan sistematis bahwa karena mayoritas aset terdaftar atas namaku dan saham perusahaan mayoritas di tanganku, posisi tawarku sangat kuat. Namun ia juga mengingatkan satu hal penting. Biasanya, pihak yang merasa kehilangan kontrol akan bereaksi. Ibu harus siap menghadapi kemungkinan tekanan. Aku mengangguk. Tekanan emosional sudah kualami. Tekanan hukum bukan sesuatu yang kutakuti. Setelah pertemuan itu, aku tidak langsung pulang. Aku mampir ke bank tempat perusahaan menyimpan dana operasional. Sebagai pemegang saham mayoritas dan komisaris, aku memiliki hak untuk mengevaluasi akses rekening dan otorisasi transaksi. Aku meminta peninjauan ulang struktur otorisasi tanda tangan. Secara administratif, tidak ada yang kulanggar. Semua sesuai aturan internal perusahaan. Namun langkah kecil itu memiliki dampak besar. Arman tidak lagi bisa melakukan transaksi besar tanpa notifikasiku. Aku tidak membekukan rekening. Belum. Aku hanya memastikan bahwa tidak ada dana yang bisa dialihkan diam-diam. Sore harinya, ponselku berdering. Nama Arman muncul di layar. Aku mengangkatnya. Apa maksud kamu ubah akses bank? Suaranya terdengar tegang.
Penyesuaian internal. Jawabku tenang. Audit kemarin menyarankan itu. Ratih, jangan mulai aneh-aneh. Aneh bagaimana? Ini perusahaan aku. Kalimat itu keluar begitu refleks. Aku tersenyum tipis, meski ia tak bisa melihatnya. Perusahaan kita. Koreksiku. Pelan, ia terdiam beberapa detik. Jangan pakai cara-cara kayak gini. Kita bisa bicarakan baik-baik. Memang sedang kita bicarakan secara baik-baik. Secara profesional. Ia menutup telepon tanpa pamit. Untuk pertama kalinya, sejak malam pengusiran, aku merasakan perubahan posisi. Dulu, aku yang selalu berusaha menjaga suasana agar tidak tegang. Sekarang, ia yang mulai gelisah. 2 hari kemudian, surat gugatan cerai resmi didaftarkan. Aku tidak memberitahu Arman secara pribadi. Ia mengetahuinya melalui surat pemberitahuan resmi yang dikirim ke alamat rumah-rumah yang ia kira sepenuhnya miliknya. Pesan darinya masuk tak lama setelah itu. Kamu serius? Sangat. Jawabku. Karena wanita itu, karena pilihanmu, balasku singkat. Ia mencoba menemui aku di apartemen, tapi aku menolaknya. Semua komunikasi lewat kuasa hukum saja, kataku tegas. Keputusan itu bukan untuk bersikap dingin tanpa alasan, tapi karena aku tahu, percakapan langsung akan membuka ruang manipulasi emosional. Arman tipe pria yang pandai berbicara. Ia bisa memutarbalikkan logika. Jika diberi kesempatan, aku tidak ingin lagi masuk ke lingkaran itu. Beberapa hari berikutnya, dinamika berubah drastis. Selena tidak lagi muncul di media sosial perusahaan. Beberapa karyawan mulai menghubungiku diam-diam, menanyakan apakah ada perubahan manajemen. Aku menjawab netral. Operasional tetap berjalan seperti biasa, namun di balik layar, aku mulai menyusun langkah lanjutan. Laporan audit yang sempat kusimpan kini, kuberikan kepada Pak Dimas untuk ditinjau lebih dalam. Ternyata, ada beberapa transaksi pribadi Arman yang berpotensi melanggar prinsip tata kelola perusahaan, jumlahnya tidak kecil. Transfer ke rekening pribadi yang tidak dilaporkan sebagai dividen resmi. Penggunaan dana perusahaan untuk pembelian barang yang tidak tercatat sebagai aset. Semua tercatat, semua terdokumentasi. Aku tidak langsung menuduh. Aku hanya memastikan bahwa jika ia mencoba menyerang balik, aku memiliki fondasi yang kuat. Suatu malam, pesan panjang masuk dari Arman. Kamu mau hancurin aku. Setelah semua yang aku bangun, aku membaca kalimat itu, pelen-pelen. Semua yang aku bangun, narasi itu kembali muncul. Aku membalas singkat. Aku tidak menghancurkan apapun. Aku hanya melindungi apa yang memang milikku. Beberapa menit kemudian, ia menelepon. Kali ini, suaranya tidak marah. Ia terdengar takut. Ratih, tolong jangan buat ini ribet. Kita bagi aja semuanya. Aku tetap jalankan perusahaan. Aku menutup mata sejenak. 8 tahun lalu, ia berbagi mimpi denganku. Sekarang, ia memohon agar tidak kehilangan kendali. Aku tidak melarang kamu menjalankan perusahaan. Kataku tenang, tapi semua harus sesuai aturan. Aku ini suamimu, sebentar lagi mantan. Jawabku pelan. Ia terdiam. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku benar-benar tidak merasa sedih. Yang ada hanya kejelasan. Aku pergi malam itu tanpa air mata, bukan karena tidak terluka, tapi karena aku sudah selesai menangis dalam hati jauh sebelum koper itu dilempar. Sekarang, ini bukan lagi soal cinta yang dikhianati. Ini soal harga diri, soal integritas, soal membuktikan bahwa perempuan yang dianggap tidak punya apa-apa sebenarnya hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk berdiri. Dan waktu itu sudah tiba. Jika selama ini Arman merasa dunia berada dalam genggamannya, maka minggu itu adalah saat pertama kalinya
Ia menyadari bahwa tanah yang ia pijak tidak sekuat yang ia kira. Semua dimulai dari satu surat resmi. Surat itu dikirim melalui kurir tercatat ke rumah yang masih ia tempati bersama Selena. Isinya bukan hanya pemberitahuan gugatan cerai, tetapi juga notifikasi permintaan evaluasi manajemen perusahaan dan pembekuan sementara beberapa akses transaksi hingga audit selesai. Bahasanya formal, tegas, tidak emosional. Namun dampaknya sangat emosional. Teleponku berdering berkali-kali hari itu. Aku tidak langsung mengangkatnya. Baru pada panggilan kelima, aku menjawab, "Apa maksud kamu ini?" Suara Arman terdengar lebih tinggi dari biasanya. "Maksud bagian yang mana?" Tanyaku tenang. "Kamu membekukan transaksi proyek besar. Investor bisa kabur. Audit internal perlu selesai sebelum pencairan tahap berikutnya." Jawabku, "Itu prosedur standar." "Prosedur apa? Selama ini nggak pernah kayak gini. Selama ini aku tidak pernah diusir dari rumahku sendiri." Kataku datar. Ia terdiam beberapa detik. Nada suaranya berubah dari marah menjadi tegang. "Ratih, kamu tahu perusahaan ini bergantung sama cash flow. Kalau kamu tahan pencairan, operasional bisa terganggu. Aku sudah memperhitungkan itu. Langkahku bukan sabotase. Aku tidak menahan gaji karyawan, tidak menghentikan operasional rutin. Yang kutahan adalah transaksi besar yang berisiko terutama yang berpotensi disalahgunakan." "Aku tidak menghentikan operasional," jawabku. "Aku hanya memastikan semuanya transparan." Ia mengembuskan napas keras. "Kamu ini berubah." Aku hampir tersenyum. Bukan aku yang berubah. Aku hanya berhenti diam. Beberapa hari berikutnya, efeknya mulai terlihat. Investor utama proyek baru meminta klarifikasi tertulis mengenai struktur kepemilikan perusahaan dan status manajemen. Mengingat adanya gugatan cerai yang bisa berdampak pada stabilitas kepemimpinan, surat itu secara hukum sah. Dan sebagai pemegang saham mayoritas, aku memiliki hak untuk memberikan penjelasan resmi. Aku tidak menjatuhkan Arman dalam surat balasan. Aku hanya menyampaikan fakta bahwa perusahaan sedang dalam proses penataan ulang tata kelola untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Bahasa yang profesional, netral, namun implikasinya jelas. Kontrol tidak lagi sepenuhnya berada di tangannya. Di sisi lain, laporan audit final keluar. Hasilnya lebih serius dari perkiraan awal. Selain transfer rutin ke rekening pribadi, ditemukan juga pembelian apartemen yang dananya berasal dari kas perusahaan dengan skema uang muka operasional proyek apartemen. Aku tidak perlu bertanya untuk siapa apartemen itu. Dokumennya cukup jelas. Unit tersebut atas nama perusahaan, tapi digunakan sebagai hunian pribadi. Aku menyerahkan seluruh laporan itu kepada Pak Dimas. "Ini bisa jadi masalah pidana jika diteruskan," katanya. "Hati-hati." Aku menatap dokumen itu lama. Aku tidak ingin menghancurkan Arman sampai ke titik itu. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan pelanggaran itu berlalu begitu saja. "Untuk sementara, kita gunakan sebagai alat negosiasi," kataku akhirnya. Pak Dimas mengangguk. Hari berikutnya, Arman datang ke apartemenku tanpa pemberitahuan. Ia terlihat berbeda. Wajahnya lelah, mata cekung. Jasnya kusut tidak, seperti biasanya yang selalu rapi. Aku membukakan pintu dengan tenang. "Kita perlu bicara," katanya, tanpa basa-basi. "Masuk," jawabku. Ia duduk di sofa kecil ruang tamu. Ruangan itu sederhana, jauh dari kemewahan rumah yang ia tempati sekarang. "Investor mulai ragu," katanya pelan. "Supplier minta kepastian pembayaran. Kamu tahu situasi ini bisa menghancurkan semuanya." "Aku tahu," jawabku. "Kalau perusahaan jatuh, kamu juga rugi." Aku sadar. Ia menatapku, mungkin berharap menemukan keraguan
atau rasa bersalah yang ia temukan hanya ketenangan. "Kamu mau apa?" akhirnya ia bertanya. Pertanyaan itu yang kutunggu. "Aku mau semuanya transparan," jawabku. "Aku mau laporan keuangan diperbaiki. Aku mau transaksi pribadi dikembalikan. Dan aku mau struktur manajemen ditata ulang." Ditata ulang? Bagaimana? Aku ambil alih posisi direktur utama, sementara sampai situasi stabil. Wajahnya berubah. "Kamu mau ambil alih perusahaan?" "Aku mau menyelamatkan perusahaan." Ia berdiri mendadak. "Ini nggak adil. Aku yang bangun relasi. Aku yang cari proyek. Dan aku yang menjaga pondasinya." Jawabku tetap tenang. Ia berjalan mondar-mandir. "Frustrasi?" Selena bilang, "Kamu memang licik. Dari dulu kamu cuma menunggu momen buat ambil alih." Kalimat itu tidak menyakitiku. Justru membuatku semakin yakin. "Kalau aku licik," kataku pelan, "kamu sudah kehilangan semuanya sejak minggu lalu." Ia terdiam. Aku melanjutkan. "Aku tidak memblokir seluruh rekening. Aku tidak melaporkan pelanggaran ke aparat. Aku masih memberi ruang untuk penyelesaian profesional." Ia menatapku. Kali ini, bukan dengan marah melainkan dengan kesadaran yang mulai muncul. Ia mulai melihatku, bukan sebagai istri yang bisa diabaikan, tapi sebagai pemegang kendali. Beberapa hari kemudian, kabar beredar bahwa salah satu investor menarik diri sementara dari proyek ekspansi. Bukan karena perusahaan bangkrut tapi karena ketidakpastian kepemimpinan. Selena, yang selama ini tampil percaya diri, mulai jarang terlihat di kantor. Aku menerima kabar dari salah satu staf lama bahwa suasana di kantor berubah tegang. Arman lebih sering mengurung diri di ruangannya. Rapat-rapat besar ditunda. Kejatuhan. Itu tidak dramatis seperti film. Tidak ada kebangkrutan mendadak. Tidak ada penyitaan besar-besaran. Yang ada adalah runtuhnya aura tak terkalahkan yang selama ini ia banggakan. Dan bagi seseorang seperti Arman, kehilangan citra itu jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan uang. Suatu malam, ia menelepon lagi. Suaranya tidak lagi tinggi. "Ratih, kita bisa mulai dari nol lagi nggak?" Pertanyaan itu membuatku terdiam beberapa detik. Mulai dari nol? Bagaimana? Aku akui, salah. Aku putus sama Selena. Kita perbaiki semuanya. Aku menutup mata sejenak. 8 tahun pernikahan berputar di kepalaku. Semua kenangan, semua luka. Aku tidak sedang mencari permintaan maaf. Jawabku pelan. Aku sedang menyelesaikan konsekuensi. Kamu nggak punya perasaan lagi. Aku punya. Jawabku. Tapi perasaan tidak menghapus dokumen. Ia tertawa pahit di ujung sana. Aku nggak pernah nyangka kamu sekuat ini. Bukan kuat. Aku hanya akhirnya berhenti menjadi lemah. Dalam beberapa minggu, struktur manajemen resmi berubah. Melalui rapat pemegang saham yang secara legal dapat kuinisiasi aku mengambil alih posisi direktur utama sementara. Arman tetap berada dalam struktur, tapi bukan lagi sebagai pengendali tunggal. Ia kehilangan sesuatu yang selama ini ia anggap hak mutlak. Kendali. Selena akhirnya benar-benar menghilang dari lingkaran bisnis itu. Apartemen yang dibeli dengan dana perusahaan dikembalikan ke status aset perusahaan dan dijual untuk menutup ketidakseimbangan. Kas, tidak ada skandal publik, tidak ada berita besar. Tapi di dalam dunia kecil yang kami bangun bersama, pergeseran itu terasa seperti gempa. Arman pernah berdiri di hadapanku dengan keyakinan bahwa aku tidak punya apa-apa. Kini, ia berdiri di ruang rapat sebagai direktur yang harus meminta persetujuan dariku untuk setiap keputusan strategis. Kejatuhan itu cepat. Bukan karena aku menjatuhkannya dengan brutal, tapi karena fondasi kesombongannya memang rapuh sejak awal dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Arman belajar satu hal yang tak pernah ia bayangkan, perempuan yang ia usir di tengah hujan itu bukan beban,
melainkan tiang penyangga yang selama ini ia remehkan. Ada fase dalam hidup ketika seseorang yang dulu begitu percaya diri, tiba-tiba berdiri di hadapanmu tanpa kepastian. Itulah Arman, beberapa minggu setelah restrukturisasi perusahaan resmi berjalan. Aura dominan yang dulu melekat padanya mulai memudar. Ia masih berpakaian rapi, masih datang ke kantor setiap hari, masih berbicara tegas di ruang rapat. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi menjadi pusat gravitasi. Ia bukan lagi satu-satunya pengambil keputusan. Dan ia tahu itu. Aku tidak pernah mempermalukannya di depan karyawan. Dalam setiap rapat, aku tetap menyebutnya sebagai direktur operasional. Aku tetap memberinya ruang bicara. Bahkan beberapa kali aku mendukung usulan teknisnya. Karena tujuanku bukan menghancurkan. Tujuanku adalah menata ulang. Namun, bagi seseorang yang terbiasa memegang kendali penuh, kehilangan dominasi sekecil apapun terasa seperti kehancuran total. Perceraian kami berjalan paralel. Dengan proses penataan perusahaan, sidang pertama berlangsung formal dan singkat. Tidak ada adegan dramatis. Tidak ada saling teriak. Kami duduk berseberangan. Dulu kami duduk berdampingan membangun mimpi. Kini kami duduk berhadapan menyelesaikan season. Hakim menanyakan kemungkinan mediasi. Aku menjawab tegas, tidak ada kemungkinan rujuk. Arman terdiam cukup lama, sebelum akhirnya berkata pelan, "Saya ikut keputusan." Kalimat itu terdengar seperti penyerahan. Namun aku tahu, di dalam dirinya masih ada keinginan untuk membalikkan keadaan. Beberapa hari setelah sidang pertama, Arman datang ke apartemenku lagi. Kali ini tidak marah, tidak juga panik. Ia terlihat lelah. "Aku cuma mau bicara sebagai manusia," katanya ketika aku membuka pintu. Aku mempertimbangkan beberapa detik, lalu mempersilahkannya masuk. Ia duduk tanpa diminta, menatap sekeliling apartemen kecil itu. "Tempat ini sederhana," katanya pelan. "Cukup," jawabku. Ia mengangguk, lalu untuk beberapa detik, tidak ada suara. "Aku nggak pernah nyangka semuanya jadi sejauh ini," katanya akhirnya. "Aku juga tidak," balasku. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Selena sudah pergi," katanya pelan. Aku tidak terkejut. "Dia bilang dia nggak mau terlibat dalam situasi rumit," lanjutnya. Katanya, dia pikir aku benar-benar bebas. "Bebas," kata itu lagi. Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Jadi sekarang?" tanyaku. "Aku sadar aku salah," katanya. "Aku terlalu percaya diri. Aku pikir kamu nggak akan pernah melawan." Kalimat itu jujur. Bukan romantis, bukan manipulatif. Jujur, aku bersandar di kursi. "Kenapa kamu pikir aku tidak akan melawan?" "Karena selama ini, kamu selalu diam." Aku tersenyum tipis. Diam bukan berarti tidak mengerti. Diam bukan berarti tidak mampu. Ia menunduk. Aku minta maaf. 3 kata yang dulu mungkin akan meluluhkan hatiku. 3 kata yang pernah kutunggu dalam banyak pertengkaran kecil. Namun kini, rasanya berbeda. Maaf tidak menghapus penghinaan. Maaf tidak menghapus malam pengusiran. Maaf tidak menghapus kalimat "kamu gak punya apa-apa tanpa aku." Aku dengar. Jawabku tenang. Ia menatapku. Mungkin berharap lebih. Tangis, pelukan, atau setidaknya getaran emosi. Tidak ada. "Apa nggak ada sedikit pun kesempatan?" tanyanya. Aku menghela napas panjang. "Kesempatan untuk apa?" "Mengulang fase di mana kamu merasa lebih tinggi. Mengulang pola di mana aku dianggap beban." "Aku berubah karena kamu kehilangan kendali," jawabku tanpa meninggikan suara. Kalimat itu menghantam tepat sasaran. Ia terdiam. "Aku benar-benar sadar sekarang," katanya. "Lagi, aku sadar. Kamu yang selama ini menjaga semuanya." Aku menatapnya dalam-dalam.
Kesadaran itu datang bukan karena refleksi mendalam. Kesadaran itu datang karena konsekuensi. Dan kesadaran yang lahir dari kehilangan seringkali bersifat sementara. Aku tidak ingin kamu hancur. Lanjutnya pelan. Perusahaan itu mimpi kita dan masih berjalan. Jawabku dengan tata kelola yang lebih sehat. Kamu bisa saja melaporkan aku, katanya lirih. Aku tahu kenapa kamu tidak melakukannya. Pertanyaan itu membuatku berpikir beberapa detik. Karena aku tidak ingin balas dendam. Jawabku, aku hanya ingin keadilan. Ia menutup mata sesaat. Kalau aku setuju mundur dari operasional, kita bisa perbaiki hubungan kita. Aku hampir tersenyum. Ia masih mencoba menukar struktur bisnis dengan relasi personal. Hubungan bukan transaksi saham, kataku. Pelan, hening kembali turun di antara kami. Aku benar-benar takut kehilangan semuanya, katanya akhirnya. Semua itu apa? Kamu? Perusahaan? Nama baik? Aku menatapnya lama. Kamu sudah memilih risiko itu malam ketika kamu melempar koperku. Kalimat itu tidak kuucapkan dengan marah, hanya fakta. Ia terlihat terpukul. Waktu itu, aku emosi. Emosi yang membawa wanita lain ke rumah kita. Ia tak bisa membantah. Untuk pertama kalinya, aku melihat Arman bukan sebagai pria arogan yang merasa tak terkalahkan. Aku melihatnya sebagai manusia yang melakukan kesalahan besar dan kini harus menanggung akibatnya. Tapi empati tidak sama dengan kembali. Aku tidak membencimu, kataku akhirnya. Ia menatapku cepat. Tapi aku juga tidak bisa lagi mempercayaimu. Itulah inti semuanya. Kepercayaan yang runtuh tidak bisa dibangun ulang hanya dengan penyesalan. Aku akan tetap profesional di perusahaan. Lanjutku, aku tidak akan menjatuhkan namamu selama kamu juga menjaga integritas. Ia mengangguk pelan. Dan secara pribadi, tanyanya. Secara pribadi, kita selesaikan dengan dewasa. Ia berdiri perlahan. Aku benar-benar kehilangan kamu ya. Aku tidak menjawab. Karena beberapa kehilangan tidak perlu dikonfirmasi dengan kata-kata. Ia melangkah menuju pintu. Sebelum keluar, ia berkata pelan. Kamu jauh lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan. Aku tidak menahan langkahnya. Setelah pintu tertutup, aku berdiri cukup lama dalam keheningan. Bukan karena goyah, tapi karena menyadari satu hal penting. Aku tidak lagi berbicara dari posisi terluka. Aku berbicara dari posisi utuh. Permohonannya tidak lagi berarti karena keputusanku sudah matang. Bukan lahir dari sakit hati sesaat, melainkan dari pemahaman bahwa hubungan yang sehat membutuhkan respek dua arah. Dan ketika respek itu hilang, cinta saja tidak cukup. Beberapa minggu kemudian, sidang kedua berlangsung. Proses berjalan lancar. Tidak ada tuntutan berlebihan dari pihakku. Tidak ada upaya balasan dari pihaknya. Kami menyelesaikan pembagian secara profesional. Arman tetap memegang sebagian saham, tapi tidak lagi mayoritas. Struktur perusahaan tetap stabil. Di luar ruang sidang, ia berdiri beberapa meter dariku. Terima kasih, sudah tidak menghancurkanku, katanya pelan. Aku tidak pernah berniat menghancurkan. Jawabku. Kamu cuma ingin dihargai ya? Aku menatapnya. Sejak awal, ia mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, mungkin ia benar-benar mengerti. Tapi, pengertian yang datang, terlambat, tetaplah terlambat. Dan, aku berjalan meninggalkan gedung pengadilan itu dengan langkah mantap. Bukan sebagai istri yang diusir. Bukan sebagai korban. Melainkan sebagai perempuan yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Pagi itu berbeda. Bukan karena matahari bersinar lebih terang, tetapi karena untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku bangun tanpa beban di dada. Tidak ada teriakan, tidak ada nada merendahkan, tidak ada tatapan sinis yang membuatku merasa kecil di rumah, yang sebenarnya adalah milikku sendiri. Hari ini,
adalah hari terakhir semuanya ditentukan. Ruang sidang terasa dingin. Suamiku yang dulu, dengan sombong mengusirku. Di tengah hujan duduk di seberang. Jas mahal yang biasa ia banggakan, kini terlihat kusut. Wajahnya tak lagi penuh percaya diri, seperti malam ia melempar koperku. Di sampingnya, ibu mertuaku masih mencoba mempertahankan gengsi. Tatapannya tetap tajam. Tetapi ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Hakim membuka berkas satu persatu. Suasana hening. Pengacaraku berdiri dengan tenang. Ia menyerahkan salinan dokumen yang selama ini menjadi rahasia terbesar dalam rumah tangga kami. Sertifikat rumah utama, 2 ruko, tanah investasi, rekening deposito, hingga kepemilikan saham perusahaan distribusi yang selama ini diklaim suamiku sebagai hasil kerja kerasnya. Semuanya atas namaku. Bukan karena kebetulan, bukan karena kesalahan administratif, melainkan karena sejak awal akulah yang mengatur struktur kepemilikan itu. Dulu, ketika usaha suamiku hampir bangkrut di tahun ketiga pernikahan kami, akulah yang menggunakan tabungan warisan orang tuaku sebagai modal penyelamat. Atas saran notaris, seluruh aset baru didaftarkan atas namaku sebagai perlindungan hukum jika sewaktu-waktu terjadi risiko. Ia tahu itu. Ia menandatangani dokumen itu, namun kesombongan membuatnya lupa. Hakim membacakan fakta hukum dengan suara tegas. Tidak ada celah manipulasi, tidak ada ruang drama. Secara legal, seluruh aset tersebut adalah milikku. Dan karena pengajuan cerai dilakukan oleh pihaknya tanpa adanya perjanjian pisah harta yang menguntungkan dirinya, ia tidak memiliki hak atas kepemilikan tersebut. Wajahnya memucat. Ini tidak masuk akal. Itu usaha saya, protesnya. Hakim hanya menatap tajam. Secara hukum, yang diakui adalah kepemilikan sah. Dan semua bukti menunjukkan aset tersebut atas nama istri Anda. Aku tidak berkata apa-apa. Tidak perlu. Malam ketika ia mengusirku, ia berkata, aku tak punya apa-apa. Hari ini, hukum menjawabnya. Sidang berakhir. Putusan cerai dikabulkan. Seluruh aset tetap menjadi milikku. Ia diwajibkan keluar dari rumah utama dalam waktu 30 hari karena bukan pemilik sah. Ironi. Dulu ia mengusirku dari rumah itu. Kini ia yang harus pergi. Namun akhir ini bukan hanya soal harta. Beberapa minggu setelah putusan, bisnisnya mulai goyah. Selama ini, akses operasional perusahaan bergantung pada rekening dan kepemilikan saham yang terdaftar atas namaku. Tanpa persetujuanku, banyak keputusan finansial tidak bisa dijalankan. Aku tidak menghancurkannya. Aku hanya menarik diri, dan sistem itu runtuh dengan sendirinya. Karyawan-karyawan kunci mulai mencari kepastian. Investor bertanya tentang stabilitas perusahaan. Tanpa dukungan legal dan struktur yang jelas, kepercayaan pasar menurun drastis. Untuk pertama kalinya, ia merasakan apa artinya kehilangan kendali. Suatu sore, ia datang ke kantorku. Bukan sebagai suami, bukan sebagai kepala keluarga, tetapi sebagai seseorang yang meminta. Ia duduk di depanku dengan wajah yang jauh berbeda dari pria arogan yang pernah merendahkanku. Tidak tahu semuanya atas namamu, katanya pelan. Aku menatapnya tanpa kebencian, tetapi juga tanpa kelembutan. Kamu tahu, jawabku tenang. Kamu hanya tidak peduli. Ia terdiam. Aku cuma berpikir semuanya milikku. Aku yang bekerja. Aku yang mengelola. Aku tersenyum tipis. Dan aku yang menyelamatkan saat kamu hampir bangkrut. Aku yang menjamin pinjaman. Aku yang mengatur arus kas. Kamu hanya lupa. Karena terlalu sibuk merasa paling hebat. Ruangan itu hening. Ia akhirnya berkata, "Bisa kita mulai lagi?" Pertanyaan itu terasa ringan, tetapi maknanya berat. Aku menggeleng perlahan. Kesempatan kedua
bukan untuk orang yang mengusirku saat aku dianggap tak punya apa-apa. Ia menunduk. Untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang nyata. Tetapi, penyesalan tidak selalu berarti kesempatan. Sebulan kemudian, ia benar-benar keluar dari rumah itu. Tanpa keributan, tanpa drama. Hanya koper dan beberapa barang pribadi. Tetangga yang dulu melihatku berdiri di bawah hujan, kini melihatnya berjalan keluar dengan kepala tertunduk. Aku tidak merasa puas. Aku hanya merasa selesai. Perusahaan yang saham mayoritasnya kini sepenuhnya di bawah kendaliku, kuputuskan untuk restrukturisasi. Aku menunjuk direktur operasional baru yang kompeten. Aku memperbaiki sistem manajemen yang dulu terlalu bergantung pada ego satu orang. Bisnis perlahan stabil, bahkan berkembang lebih sehat. Karena untuk pertama kalinya, keputusan diambil tanpa kesombongan. Aku juga mulai membangun sesuatu yang lebih bermakna. Sebagian keuntungan perusahaan, kualokasikan untuk program pemberdayaan perempuan khususnya, mereka yang mengalami kekerasan ekonomi dalam rumah tangga. Aku tahu rasanya diremehkan. Aku tahu rasanya dianggap tidak berdaya. Dan aku ingin tak ada lagi perempuan yang merasa sendirian. Seperti malam aku diusir dulu. Suatu hari, aku berdiri di balkon rumah itu, rumah yang dulu hampir menjadi saksi kehancuranku. Langit cerah, tidak ada hujan, tidak ada petir. Aku teringat malam itu, saat koperku dilempar, saat harga diriku diinjak, saat aku dianggap tak punya apa-apa. Jika waktu bisa diputar, aku tidak akan mengubah kejadian itu. Karena justru dari pengusiran itulah, aku menemukan keberanianku. Aku belajar bahwa diam bukan berarti lemah, bahwa sabar bukan berarti bodoh, dan bahwa perempuan yang terlihat tenang seringkali sedang menyiapkan langkah paling menentukan. Ia mengusirku dengan keyakinan, aku kosong. Padahal aku penuh dengan kekuatan, dengan bukti hukum, dengan kendali yang bahkan ia tak sadari. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar bahwa ia mencoba membangun usaha baru dari nol. Kali ini, tanpa sokongan besar, tanpa sistem yang sudah tertata. Aku tidak membenci, aku juga tidak membantu. Setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihannya. Dan pilihannya malam itu adalah mengusir seseorang yang justru menjadi fondasi hidupnya. Hari ini, aku tidak lagi dikenal sebagai istri dari. Aku dikenal sebagai pemilik perusahaan, sebagai perempuan yang berdiri sendiri, sebagai seseorang yang tidak lagi takut kehilangan, karena kehilangan terbesar sudah pernah kurasakan. Dan aku tetap berdiri. Jika ada satu hal yang kupelajari dari semua ini, adalah jangan pernah meremehkan orang yang memilih diam. Jangan pernah mengusir seseorang hanya karena kamu merasa lebih kuat. Kekuatan sejati bukan tentang siapa yang paling keras berbicara, tetapi tentang siapa yang tetap tegak ketika segalanya runtuh. Dan malam ketika ia mengusirku, ia tidak tahu, ia sedang meninggalkan seluruh masa depannya di depan pintu. Dan aku tidak kehilangan apa-apa. Aku hanya pulang membawa semuanya kembali. Kisah ini mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang tampak di permukaan. Diam bukan berarti lemah, sabar bukan berarti tidak berdaya. Dan ketika seseorang tetap tenang saat direndahkan, bisa jadi ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk bangkit dengan cara yang paling elegan. Harga diri tidak bisa dibeli, dan rasa hormat tidak lahir dari kekuasaan atau harta, melainkan dari sikap dan cara kita memperlakukan pasangan. Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling dominan, tetapi tentang saling menghargai dan menjaga kepercayaan. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat agar kita lebih bijak dalam bersikap, tidak mudah meremehkan, dan selalu menempatkan keadilan di atas ego. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada orang-orang terdekat kalian. Sampai jumpa di kisah berikutnya.